Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Salam Bu sehat. Pagi, Bu Epi. Pagi, Bu. Apa kabar di Padang? Alhamdulillah cerah, Ibu. Cerah ya. Kerja gimana, Bu? Mohon maaf nih. Ini malam apa aja, Alhamdulillah. Bu? Saya di Bogor. Oh, Bogor. Iya. Ya, alhamdulillah cukup cerah yang biasanya agak mendung setelah kemarin dari pukul 4 sore kami diguyur hujan sampai malam. Jadi sedikit sejuk. Sedikit sejuk cenderung dingin. Di Bogor ya seperti itu. Kalau sudah sekali hujan derasnya luar biasa. Bisa berhari-hari. Tidak aneh kalau di Bogor hujan waktunya tuh seperti kalau tamu harus bertamu. Katanya kalau mau bertamu harus lapor 2 kali 24 jam ya. Nah, di Bogor juga demikian. Kalau bisa 2 kali 24 jam. Baik, Bapak dan Ibu barangkali senang sekali hari ini, pagi ini, menyempatkan di antara kesibukan dengan dapurnya, karena ini hari Sabtu weekend ya. Masih menyiapkan sarapan mungkin ya, jangan-jangan. Bapak Ibu boleh sambil aduk-aduk ya, mungkin di mic-nya di pelantangnya dikeraskan saja, jadi bisa sambil aduk aduk-aduk sarapan barangkali di dapur. Menyiapkan sarapan untuk keluarga tercinta. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, pagi ini senang bersama Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Fikfi Nili. Saya kebetulan mengampu sebagai manajer sertifikasi di LSP penulis dan editor profesional, dan kemarin alhamdulillah kami juga mendirikan LSP lain yaitu LSP penerbitan, dan insya Allah juga sedang mengampunya di sana. Menurut informasi dari Pak Hayat, insya Allah kita akan melaksanakan pelatihan di tanggal 18 ya di Jogja, dan mungkin uji sertifikasinya di tanggal 19. Dan Bapak Ibu akan diikut sertakan insya Allah di LSP penerbitan untuk skema penulisan artikel ilmiah dan penelaah karya ilmiah ya. Iya. Wah, saya kira ini sih sudah jagonya semua ini kayaknya, suhunya semua nih kalau di penulisan dan penelaahan tampaknya ya. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali untuk masalah pelatihan, insya Allah kita akan selenggarakan di tanggal 18, dan saya kira tidak banyak ya yang akan kita bahas ya, karena pelatihan itu nanti materinya saja barangkali. Nah, yang paling utama karena kita akan melaksanakan kegiatan ini di luar domisili Ibu dan Bapak gitu ya. Jadi saya berharap sekali Ibu dan Bapak bisa menyiapkan dokumen-dokumennya sejak hari ini, supaya nanti apabila dibutuhkan di Jogja tidak harus terbang ke Padang dulu untuk mengambilnya. Jadi jangan ada yang tertinggal, barangkali itu yang paling utama. Meskipun pelaksanaan uji kita insya Allah akan dilaksanakan secara digital Bapak dan Ibu. Jadi tidak sebetulnya secara teknis tidak banyak dokumen-dokumen yang fisik yang perlu Ibu dan Bapak bawa saat ke Jogja. Karena semuanya saya kira sudah dalam bentuk file ya. Dalam bentuk file, dan karena ujinya juga akan digital, jadi semuanya dibawa atau sudah dalam bentuk file. Hanya mungkin antisipasinya apabila ada dokumen Ibu dan Bapak yang tercetak. Itu saja antisipasinya gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin perkenalkan dulu barangkali ya untuk skema ininya ya, untuk skema penulisan artikel ya. Izin sebentar saya menyiapkan salindianya terlebih dahulu. Bu Epi, mohon maaf belum dilanjutkan. Boleh Ibu sayang. Ya, perkenalkan saya Afnita Ibu. Iya Ibu. Jadi terkait skema ini kami kemarin belum menyepakati dengan Bapak Hayat. Oh gitu. Ya. Beberapa skema yang ditawarkan. Nah, namun pertanyaan kami, boleh Ibu. terkait pemilihan skema ini kami belum tahu syarat-syaratnya itu apa gitu. Jadi makanya kami bingung. Dan kemudian saya juga sangat khawatir ini karena Bu Epi tadi telah menyimpulkan kami adalah orang-orang yang profesional. Sementara saya bingung ini Bu, mau menyiapkan apa gitu ya.
Di ketika Baik. ilmiah ya mungkin saya pribadi itu sangat jauh ya. Iya. Begitu juga untuk penulisan buku juga saya pikir sangat jauh karena sangat terbatas kemampuan dalam menulis buku. Nah, jadi mungkin sebelum jadi artinya di sini saya memberikan informasi terkait skema yang Ibu sebut 2 tadi, itu belum ditetapkan gitu. Jadi bagaimana Oke, baik, siap. Baik. Jadi kita kenalan saja dulu ya Bu ya sama skema-skemanya Bapak Ibu. ya boleh Ibu. Boleh. Ya, tentu itu yang memang saya akan sampaikan pagi ini. Jadi Bapak Ibu kita kenalan dulu apa itu skema ya, dan skemanya ada apa saja. Yang saya kira gini, untuk mengikuti uji sertifikasi itu memang ada 2 hal penting Bapak Ibu yang sebaiknya menjadi pertimbangan dari seorang asesi atau seorang peserta ya. Yang pertama adalah kesiapan dokumen. Kesiapan dokumen. Karena begini, uji sertifikasi itu Bapak Ibu berbasis bukti. Jadi harus ada buktinya yang menunjukkan Ibu dan Bapak bergerak pada pekerjaan itu, melakukan pekerjaan itu, berprofesi pada pekerjaan itu. Jadi uji sertifikasi ini berbasis bukti. Harus ada buktinya dulu, gitu. Buktinya tentu ada bukti minimal dan ada bukti maksimal. Bukti minimal tentu nanti akan direkomendasikan dengan metode uji tertentu dan bukti maksimal juga nanti akan merujuk pada rekomendasi metode uji tertentu. Nah, yang kedua adalah berikutnya adalah apa yang paling dibutuhkan. Apa yang paling dibutuhkan? Karena uji sertifikasi ini Bapak Ibu boleh dimiliki oleh banyak orang dan boleh dimiliki dengan banyak skema. Misalnya Ibu Afnita barangkali mau ikut uji sertifikasi di penulisan artikel ilmiah. Namun persyaratannya juga terpenuhi misalnya untuk penulis buku ilmiah populer. Maka dua-duanya pun boleh. Boleh. Jadi Bapak Ibu boleh memiliki sertifikat kompetensi 1, 2, 3, 4, 5 dan banyak gitu ya. Kenapa? Karena kompetensi itu ada di dalam diri kita semua. Itu pertama. Jadi semua orang pasti akan memiliki kompetensi lebih dari 1. Nah, hanya sekarang mana yang paling kuat? Yang paling kuat ini adalah salah satunya adalah yang paling banyak kita tekuni dan tentunya akan berdampak pada banyaknya output yang sudah kita hasilkan. Nah, output itulah yang akan menjadi alat bukti untuk mengikuti uji sertifikasi. Yang kedua tentunya berlabuhnya adalah pada mana yang Bapak Ibu paling butuhkan. Ya kecuali kenapa? Karena uji sertifikasi berbiaya. Uji sertifikasi berbiaya. Pasti otomatis ada hal-hal yang menjadi pertimbangan terkait biaya. Kecuali Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, saya mau langsung 2 skema. Karena dokumen-dokumen saya memenuhi sangat baik sekali. Gitu. Tapi mungkin dengan pertimbangan tertentu, saya mau 1 saja dulu dan ini yang paling saya butuhkan. Nah, gitu. Paling dibutuhkan ini bisa saja secara pribadi ataupun juga berkaitan secara institusi. Karena ada beberapa misalnya peserta uji Bu Epik saya diminta oleh kampus untuk mengikuti uji sertifikasinya itu pada skema penelaahan artikel ilmiah karena kami sedang mengembangkan jurnal dan ingin membina para penelaah kami, reviewer kami. Ya, itu kan ada kepentingan institusi yang dibawa. Jadi bisa jadi dalam hal ini berarti Bapak dan Ibu harus mempersiapkan dokumen yang memang sesuai dengan keharapan dari institusi, yaitu ke penelaahan artikel ilmiah. Nah, itu pertimbangannya. Di sisi lain ya silahkan kebutuhan pribadi. Karena kompetensi ada di dalam masing-masing dan itu milik pribadi. Maka sertifikat kompetensinya meskipun misalnya ya, itu untuk kepentingan institusi, itu tetap milik pribadi Ibu dan Bapak. Tetap milik pribadi Ibu dan Bapak. Kepentingan ke depannya, apakah mau diperpanjang atau tidak dan sebagainya, itu juga kembali kepada pemilik sertifikat itu. Jadi mau biayanya dari manapun ketika sertifikat itu sudah di tangan Ibu dan Bapak adalah milik Ibu dan Bapak. Adalah milik Ibu dan Bapak. Karena terkait kompetensi di situ namanya. Kompetensi dan kompetensi itu ada di dalam diri kita.
tidak di dalam diri institusi, tidak di dalam diri orang lain, ada di dalam kita. Maka yang nanti bertanggung jawab terhadap sertifikat tersebut yang masa berlakunya kurang lebih 3 tahun, itu adalah diri kita. Apakah kita akan mengembangkan diri, ataukah berada pada posisi yang sama saja, ataukah bahkan melejit dengan sangat cepat karena memiliki tanggung jawab moral dengan adanya sertifikat kompetensi, saya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu. Jadi ada 3 hal itu dan itu semua kembali kepada kita sebagai pemilik sertifikatnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk uji sertifikasi. Yang keduanya, uji sertifikasi ini sangat adil Bapak Ibu. Sangat adil. Kenapa? Karena uji sertifikasi ini bisa ditempuh oleh orang meskipun bukan dari pendidikan yang tinggi. Jadi bisa ditempuh dari pendidikan formal dan non formal. Jadi dua-duanya orang ini bisa menempuhnya dari 2 sisi. Kita mungkin saya informasikan seperti Ibu Susi Pujiati. Kalau dilihat dari sisi pendidikan, beliau hanya lulusan SMA barangkali ya. Tapi kalau bicara kompetensi beliau tentang kelautan, jangan ditanya gitu kan. Jangan ditanya gitu. Keluasan beliau ilmu di bidang ilmu kelautan seperti keluasan beliau di isi kepalanya gitu, sama luasnya dengan lautnya gitu ya, sama luasnya dengan lautnya. Nah, itulah kompetensi Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa ditempuh dari pendidikan, silakan. Apalagi jika kompetensi ini linear dengan pendidikan dari si asesi. Pun tidak linear, maka bisa ditempuh dari sisi pendidikan non formal gitu ya, dari pendidikan non formal. Maka itu untuk persyaratan pun juga demikian Ibu. Jadi bisa ditempuh dari persyaratan formal dan bisa juga ditempuh dari persyaratan non formal. Seperti itu. Nah, jadi untuk persyaratannya Bapak dan Ibu, kita nanti akan lari ke metode uji kompetensi. Mohon maaf sebentar. Izin sebentar. Ada telepon sebentar, Bu.
Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, boleh saya izin lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali ada tergangguan sedikit, ada telepon tadi. Ya, nah itu Bapak Ibu ya terkait uji sertifikasi ini, memang kompetensi ini sangat adil kalau menurut saya, karena bisa ditempuh dari orang yang memang secara linear pendidikannya sesuai, maupun juga oleh orang yang memang secara pendidikan tidak linear tapi bisa ditempuh dengan melalui pendidikan non formalnya. Nah, pendidikan non formalnya ini rata-rata diperoleh dari pelatihan, Kalau untuk dari sisi pendidikan nanti levelnya sesuai dengan level pendidikannya, dan terutama apabila memang itu secara keilmuan harus linear, ya, harus linear. Dan satu hal, kompetensi tidak harus linear, tidak harus selalu linear, Bapak Ibu. Ya, semisalnya begini, untuk bisa menulis, untuk menjadi seorang penulis, itu di LSP penulis dan editor profesional minimal dipersyaratkan adalah, kalau dari sisi pendidikan adalah ijazahnya dari sastra bahasa, budaya, komunikasi, atau ilmu penerbitan. Namun bagaimana seperti saya ini dari statistik Ibu ya. Jadi kalau dari sisi pendidikan sudah tidak linear. Tapi saya seorang penulis, saya suka menyunting, saya seorang penyunting juga. Apa tidak boleh saya mengikuti uji sertifikasi? Boleh. Saya ikut pelatihan. Maka saya mendapatkan pendidikan non formalnya. Nah, dengan sertifikat pelatihan tersebut, saya sudah bisa mengikuti uji sertifikasi, baik itu pada bidang penulisan atau pada bidang penyuntingan, tergantung kepada pelatihan non formal saya tadi itu. Nah, seperti itu ya. Jadi enaknya kompetensi di situ. Kemudian Bapak dan Ibu, bicara kompetensi ini adalah bicara keahlian. Bicara kompetensi adalah bicara keahlian. Sebuah kompetensi, sebuah profesi sudah disebutkan memiliki kompetensi, itu artinya ada pengetahuan dan keterampilan di dalamnya yang bisa dipelajari oleh setiap orang. Oleh setiap orang. Ya. Ada pengetahuannya, jadi di sini ada ilmu-ilmunya, dan juga ada keterampilannya yang dimana keterampilan itu merupakan bukti dari ilmu tersebut diaplikasikan. Nah, ketika pengetahuan dan keterampilan ini bisa diukur, maka bisa dilakukan uji sertifikasi. Lalu mengukurnya bagaimana? Mengukurnya adalah seperti halnya apabila kita di perguruan tinggi ya, itu kita ada silabus ya Bapak Ibu, ada silabus, ada kurikulum, demikian ya. Nah, di uji sertifikasi pada sebuah profesi pun juga memiliki hal yang sama, hanya namanya saja yang berbeda. Namanya adalah standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja. Nah, mengukur pengetahuan dan yang dimiliki oleh seseorang pada kompetensi tertentu tersebut, tolok ukurnya adalah dengan melihat standar. Standar kompetensi kerja ini sudah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi harus sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Kenapa? Karena kompetensi ini terkait profesi. Profesi adanya di Kementerian Tenaga Kerja. Begitu. Nah, standar yang akan kita gunakan untuk di LSP penerbitan ini adalah standar kompetensi kerja khusus bidang penulisan terbitan. Dual itu. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya di penulisan artikel ilmiah, standar tolok ukurnya adalah standar kompetensi kerja khusus sebagai penulis artikel. Untuk penelaahan nanti tolok ukurnya adalah standar kompetensi kerja pada bidang penelaahan ilmiah. Begitu barangkali Ibu dan Bapak ya. Jadi semuanya seperti itu. Nah, sekarang kita kenalan skemanya apa saja. Skema ini merujuk kepada profesi. Skema ini merujuk kepada profesi. Apabila skemanya penulis artikel ilmiah, itu artinya pekerjaan Ibu dan Bapak menulis artikel ilmiah. Skema penelaah artikel ilmiah berarti Ibu dan Bapak bekerjanya sebagai penelaah artikel ilmiah. Begitu juga untuk skema-skema yang lainnya. Jadi skema ini menunjukkan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan otomatis merujuk kepada apa yang kita hasilkan. Keluarannya apa? Keluarannya X. Maka itu si X inilah yang akan menjadi alat bukti atau persyaratan untuk mengikuti uji sertifikasi pada skema yang bersangkutan. Demikian kurang lebihnya. Sampai sini dulu Ibu, barangkali Bapak ada pertanyaan terkait sebagai gambaran awal tentang uji sertifikasi.
Sebelum nanti kita kenalan lagi dengan skema-skemanya. Itu Bapak Ibu, uji sertifikasi. Makanya mungkin dari Pak Jokowi eh, kompeten gitu ya. Bahkan dari Pak Menteri juga sama ya, dari Mas Menteri juga kompeten gitu ya. Jadi kompetensi tapi tidak akan pernah mengalahkan ijazah bagaimanapun juga. Nah, Izin sertifikat bertanya, Bu. kompetensi ini bisa menjadi sertifikat pendamping. Boleh Ibu, silakan. Oke, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang ada di Zoom meeting hari ini. Pertanyaan saya terkait syarat nomor berapa setiap kompetensi, kan ada pengalaman ya Bu ya. Pengalaman 3 Betul. tahun, menuliskah, menelaakkah, mengedit atau menuliskan. Surat yang dimaksud itu, yang harus kami persiapkan itu dalam bentuk apa? Masalahnya Baik. seperti ini, kadang-kadang kan tidak ada surat, Anda sudah berpengalaman 3 tahun kan tidak seperti itu. Yang kami miliki itu umumnya surat Ya, tugas. betul. Jadi jurnal-jurnal tempat kami Hmm. nge-review atau mengedit gitu. Jadi apakah kami buat sendiri yang ditandatangani oleh pimpinan kami yaitu dekan, atau seperti apa surat yang dimaksud? Terima kasih Bu. Siap. Baik, nanti kita akan ke sana. Untuk di awal terkait uji sertifikasi seperti itu, mudah-mudahan sudah cukup jelas Bapak dan Ibu ya. Jadi tujuan dari LSP penerbitan adalah kami ingin mengampu Bapak dan Ibu yang berprofesi terutama di penerbitan ilmiah ya, di penulisan ilmiah, baik itu sebagai penulis, sebagai penelaah ya, ataupun sebagai editor ya, dan juga termasuk pengelola penerbitannya ya, termasuk pengelola penerbitan dalam hal ini mungkin yang Bapak Ibu kenal dengan editor in chief ya. Editor in chief. Nah, itu juga termasuk adalah orang-orang yang kami ingin akomodir ya. Kami ingin akomodir terkait profesinya sehingga bisa memperoleh pengakuan kelayakan dan kompetensinya dari negara, gitu ya. Kompetensinya dari negara, gitu. Ya, nanti Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat kompetensi berlogo Garuda. Berlogo Garuda emas ya. Dan itu tidak ada filenya, belangko sertifikatnya juga dibuat oleh BNSP Bapak Ibu. Jadi bukan LSP yang membuat, BNSP yang membuat belangko sertifikatnya sama di tempat yang sama dengan pencetakan uang. Jadi di Peruri. Jadi ada sekitar 6 tanda untuk menyatakan bahwa sertifikat tersebut asli. Jadi memang tidak sembarangan. Berlakunya nasional dan internasional Ibu dan Bapak. Ya, jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu kalau sudah memiliki itu. Nanti Bapak Ibu katakanlah penelaahan artikel ilmiah gitu ya, penelaahan karya ilmiah. Bapak Ibu akan menggunakan untuk mengajukan permohonan untuk menjadi reviewer di jurnal internasional atau sebagainya. Insya Allah itu akan bermanfaat sekali. Baik, Bapak Ibu saya izin beragi Salindia ya. Kita kenalan dengan skemanya ya. Baik Ibu. Oke, nah ini Bapak Ibu. Iya. Untuk LSP penerbitan sendiri masih muda Ibu. Jadi baru Maret kemarin. Ya, kami baru mendapatkan lisensi di bulan Maret kemarin ya. Jadi masih bayi, masih bayi, tapi insya Allah sudah pandai merangkak ya, sudah pandai merangkak. Alhamdulillah sudah beberapa kali bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan uji sertifikasi pada skema-skema untuk penerbitan ilmiah ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, kami berkantor di Depok. Jika Ibu dan Bapak ada waktu main ke Depok atau main ke Jakarta, boleh mampir ke kantor kami di Pesona Kayangan Depok. Nah, untuk skemanya ini Bapak Ibu, ya, untuk skemanya ini ada 6 skema sebetulnya ya. Ada 6 profesi yang kami ampu di LSP penerbitan ini. Yang pertama adalah penulis artikel ilmiah. Yang kedua penulis buku teks, yang ketiga penulis buku ilmiah populer. Jadi jika Ibu dan Bapak memiliki karya buku atau sudah pernah menghasilkan karya buku sebagai penulis buku ilmiah populer, mangga silakan. Penelaah karya tulis ilmiah, berikutnya lagi editor buku ilmiah, dan yang terakhir ada pengelola penerbitan ilmiah. Nah, masing-masing profesi ini memiliki persyaratannya tersendiri. Kenapa? Karena proses kerjanya berbeda-beda, hasil kerjanya pun juga otomatis berbeda. Maka itu persyaratan untuk satu skema tidak bisa digunakan untuk skema yang lain. Jadi persyaratan misalnya untuk penulisan artikel ilmiah tidak bisa digunakan untuk penulis buku teks atau penulis buku ilmiah populer ataupun yang lainnya. Jadi satu persyaratan hanya untuk satu skema, sangat spesifik ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah
kita akan kenalan Bapak Ibu dengan apa saja yang akan diujikan atau menjadi pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang penulis artikel ilmiah. Kurang lebih ini nanti salindianya saya berikan ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Jadi ada 10 unit kompetensi Bapak Ibu. Ada 10 unit kompetensi yang nanti akan diujikan kepada Ibu dan Bapak sebagai seorang penulis artikel ilmiah. Dan ke-10-nya harus baik. Ini penilaiannya holistik Bapak Ibu. Tidak boleh lemah di salah satu bidang. Tidak boleh lemah di salah satu bagian. Semua hanya harus memiliki persyaratan atau memiliki pencapaian minimal. Kami tidak meminta yang maksimal Ibu dan Bapak, tapi minimal. Kenapa? Karena bagaimanapun juga sebuah pekerjaan dan sebuah kompetensi itu berproses, ya, berproses. Jadi tidak perlu harus banget bagus gitu, tidak juga, ya. Kita upayakan pada sampai standar minimal. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu yang harus dimiliki pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang penulis artikel ilmiah. Ada 10. Begitu juga untuk yang kita ke persyaratannya dulu. Kemudian untuk persyaratannya apa saja? Seseorang yang akan mengikuti uji pada skema penulis artikel ilmiah minimum sekali berijazah D3. Boleh dari bidang ilmu manapun. Jadi artinya tidak perlu linear, ya, tidak perlu linear. Nah, dan memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada okupasi penulis artikel ilmiah. Jika Ibu dan Bapak sudah pernah mengikuti pelatihan sebagai pada bidang penulisan artikel ilmiah, maka silahkan sertifikatnya dipersiapkan. Ya, sertifikatnya dipersiapkan. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki pengalaman kerja sebagai penulis artikel ilmiah minimum 3 tahun. Secara berkelanjutan di sebuah media berkala ber-ISSN yang terakreditasi nasional ataupun internasional. Baik, seperti apakah ini wujudnya? Ya, Bapak dan Ibu, biasanya Ibu dan Bapak ketika menjadi penulis artikel ilmiah, ya, menjadi penulis artikel ilmiah, kan tidak mesti Bapak Ibu, biasanya kalau di artikel ilmiah kan kita mengajukan ya Bapak Ibu ya, kita mengajukan ke jurnalnya, ya, lalu di submit gitu ya, lalu disubmit. Nah, untuk ini Bapak dan Ibu, untuk surat keterangan ini, mohon maaf, untuk seluruh persyaratan ini sifatnya atau, ya. Jadi bentuknya ini atau Bapak Ibu. Jika Ibu dan Bapak memiliki yang atas, berarti sudah terpenuhi, ya. Atau jika Ibu dan Bapak memiliki yang kedua ini, juga sudah terpenuhi. Artinya sudah bisa mengikuti uji sertifikasi. Jadi jika tidak ada salah satu, tidak masalah. Karena sudah tertutupi oleh bagian yang lainnya. Begitu. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, menulis artikel ilmiah sekurang-kurangnya 5. Jadi gini, jika Ibu dan Bapak persyaratannya terpenuhi dari nomor 1, ijazah atau sertifikat pelatihan, maka Ibu dan Bapak sudah bisa mengikuti uji sertifikasi melalui metode uji kompetensi. Begitu juga apabila Ibu dan Bapak sudah memiliki pengalaman atau dengan dibuat surat keterangan bekerja ya, surat keterangan sebagai seorang penulis, dan ini boleh Ibu dan Bapak minta misalnya dari penerbit jurnal yang ada di lingkungan Ibu dan Bapak. Ya. Atau bisa digantikan surat keterangan bekerja ini bisa digantikan dengan surat penugasan atau surat keputusan atau surat penunjukan. Monggo silakan. Mana yang ada? Yang menunjuk Ibu dan Bapak sebagai penulis artikel ilmiah. Lalu 3 tahunnya bagaimana? Kita lihat saja surat tersebut dikeluarkan kapan. Dikeluarkan biasanya kan ada surat ini dikeluarkan begitu ya. Nah, kita hitung saja, kita hitung mundur dari sejak ditetapkannya surat tersebut ya. Misalnya ditetapkan 2019 ke 2022 berarti kan sudah 3 tahun. Gitu. Jadi tidak harus Ibu dan Bapak membuat tiba-tiba surat gitu ya. Boleh dalam bentuk lain. Ya, dalam bentuk lain, boleh surat keterangan, boleh surat tugas, boleh surat penunjukan, atau boleh juga SK, ya, surat keputusan. Silakan, apapun yang bisa menunjukkan Ibu dan Bapak sebagai seorang penulis artikel. Dan ini atau jika itu tidak ada, ya, maka Ibu dan Bapak
minimalnya dapat memenuhinya dengan, kalau penulis artikel berarti hasil karyanya adalah artikel ilmiah ya Bu ya. Ya. Artikel ilmiah yang nama ibu dan bapak tercantum di dalamnya. Minimal 1. 1 saja cukup. Ibu dan bapak sudah bisa mengikuti uji sertifikasi. Punya 2 boleh? Boleh. Punya 3 boleh? Boleh. Punya 4 boleh. Sampai titik 4 ini, ibu dan bapak bisa mengikuti uji sertifikasinya dengan metode uji kompetensi. Demikian. Namun, bagaimana kalau saya sudah punya 5 atau lebih? Punya 5 atau lebih? Tentu saja, Bapak Ibu bisa mengikuti uji sertifikasi, hanya metodenya berubah menjadi metode portofolio. Nah, lalu apa metode uji kompetensi? Metode uji kompetensi ini ataupun metode portofolio ini hanya sebuah pintu. Sebuah pintu cara untuk menguji ibu dan bapak pada bidang penulisan artikel ilmiah ataupun pada skema lainnya. Singkatnya, Bapak Ibu akan masuk gedung, bisa melalui pintu kiri ataupun juga bisa melalui pintu kanan. Ketemunya tetap di aula, di gedung itu, gitu. Ya, ketemunya tetap di sebuah aula, hanya pintu masuknya saja yang berbeda. Gitu. Nah, metode uji kompetensi ini salah satu metode untuk menguji kompetensi seseorang dengan melalui tes. Dengan melalui tes. Tesnya ada 3 jenis. Pertama, pertanyaan tertulis. Jadi ada pilihan ganda yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu untuk dijawab dalam waktu tertentu. Yang kedua, pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan ini seperti wawancara, hanya pertanyaannya mungkin lebih singkat dan tertutup. Jawabannya tertutup. Akan dibacakan atau disampaikan oleh asesor. Gitu. Akan disampaikan oleh asesor. Ibu dan Bapak tinggal menjawabnya saja. Dan yang terakhir adalah praktik atau observasi. Nah, tadi kan ada pengetahuan dan keterampilan ya Bapak Ibu untuk mengetahui kompetensi seseorang. Untuk pengetahuannya diukur melalui pertanyaan lisan dan pertanyaan tertulis. Sementara untuk keterampilannya diukur dengan praktik atau observasi. Jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan soal praktik untuk dikerjakan dan itu untuk mengukur keterampilannya. Itu untuk metode uji kompetensi. Jadi ada 3 alat uji yang akan diberikan. Nah, lalu berikutnya untuk yang metode uji portofolio. Ini juga sama, salah satu pintu untuk menguji kompetensi seseorang. Namun, dilihatnya dari sisi pengalaman. Batasan pengalaman untuk penulis artikel ilmiah adalah minimalnya 5 artikel yang sudah dipublikasikan. Di sini, 5 artikel. Sekurang-kurangnya 5 artikel. Nah, maka Bapak dan Ibu, dan sudah dipublikasikan, kami kategorikan, asesi ini sudah memiliki pengalaman yang cukup dan akan diuji dengan metode portofolio. Perangkat ujinya ada 2. Yang pertama, artikel ilmiah ini akan kami lakukan verifikasi. Ya, akan diperiksa untuk memastikan bahwa bukti-bukti artikel ini valid. Valid ini berarti betul diterbitkan di penerbit nasional atau internasional dan sudah ber-ISSN, itu valid ya. Yang kedua, asli. Artinya asli ditulis oleh ibu dan bapak. Ya, bukan orang lain yang menulisnya. Maka itu nama ibu dan bapak harus tercantum ya di artikel itu. Dan yang terakhir adalah terkini. Nah, terkini di sini minimalnya kami berharap sekali antara 7 sampai 5 tahun terakhir artikelnya. Kalau untuk buku lebih lama lagi. Karena buku kan sifatnya referensi ya. Jadi lebih lama, tapi kalau artikel ini merupakan hasil penelitian. Jadi kebaruannya atau update-nya itu kami harapkan adalah tidak terlalu jauh. Paling tidak 5 sampai 7 tahun saja, gitu. Nah, satu lagi, bukti-bukti tersebut harus memadai. Harus memadai. Nah,
Memadainya dengan apa? Bapak Ibu akan diwawancarai oleh asesor. Terkait apa diwawancarainya? Terkait yang ini Bapak Ibu. Ini ya. Jadi seluruh pertanyaan semuanya tidak akan keluar dari unit kompetensi ini. Itu. Bagaimana Bapak dan Ibu menulis di awal ketika akan menulis artikel apa saja yang Bapak Ibu siapkan, bagaimana proses menulisnya, dari mana Ibu dan Bapak memperoleh ide untuk menulis artikel itu. Apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang penulis artikel sebelum menulis? Apa saja yang harus disiapkan oleh si penulis artikel ilmiah ketika ia akan menulis draftnya? Dan apa misalnya yang harus dan perlu dilakukan oleh seorang penulis artikel ilmiah ketika artikelnya sudah selesai ditulis? Kurang lebih itulah wawancaranya. Jadi semuanya berfokus kepada artikel yang Bapak Ibu jadikan alat bukti. Itu untuk metode uji. Jadi bisa uji kompetensi, bisa metode portofolio. Itulah adilnya dari kompetensi Bapak Ibu. Ya, saya penulis tapi belum lama Bu Epi, karya saya baru 2, boleh nggak? Boleh, boleh ya. Gitu. Itu ada pertanyaan dulu seputar ini Bapak Ibu? Metode uji kompetensi serta persyaratannya. Baik, terima kasih Bu Epik, sangat jelas sekali paparannya. Jadi udah Jadi nampak insya Allah tidak ada yang sulit ya. ini agak sedikit lega ini, terutama untuk menulis artikel ilmiah. Saya pikir karena kami semuanya adalah dosen, untuk artikel ilmiah ini merupakan salah satu syarat juga ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin skema ini bisa kita pilih satu ya untuk skema penulis. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang lain bagaimana kira-kira kita langsung diskusi saja pada forum ini? Baik. Saya selesaikan dulu untuk pengenalan skemanya lagi ya Ibu Afni. Boleh, boleh Ibu. Silakan dilanjut. Baik, nanti Bapak Ibu kita bersepakat dengan tadi ya, melihat persyaratan yang kita punya. Ya, kuatnya kita di mana nih gitu. Kuatkannya kita di mana nih? Lalu keduanya, apa yang paling dibutuhkan? Baik terkait secara pribadi untuk Ibu dan Bapak, juga untuk kebutuhan institusi. Oke. Nah, itu penulis artikel ilmiah Bapak dan Ibu, ada juga penulis buku teks. Nah, penulis buku teks ini adalah penulis buku ajar. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perbukuan dan juga PP-nya bahwa buku teks itu adalah buku ajar. Ya, memang kalau untuk ke PAK kita memang masih ada terminologi yang tidak sama ya Bapak Ibu untuk peristilahan apa itu buku teks dan buku ajar. Nah, namun yang dimaksud oleh kami di sini untuk di LSP penerbitan, penulis buku teks ini adalah penulis buku ajar. Dan Bapak Ibu dosen memiliki kewajiban untuk menulis buku ajar. Ya, punya kewajiban juga untuk menulis buku ajar. Jadi, jika Ibu dan Bapak memang sudah memiliki riwayat sebagai seorang penulis buku ajar atau buku teks ini, mangga. Dan ini juga kurang lebihnya sama, Bapak Ibu, persyaratannya tidak jauh berbeda, hanya outputnya adalah buku teks. Kalau tadi outputnya adalah artikel ilmiah, kalau sekarang outputnya penulis buku teks. Begitu ya. Apabila Ibu dan Bapak sudah pernah mengikuti pelatihan juga di bidang penulisan buku teks ini, monggo silakan. Sertifikat pelatihan tersebut juga bisa digunakan sebagai syarat. Nah, jika belum ada, tidak apa-apa. Ya, keduanya memiliki pengalaman sebagai penulis buku teks. Nah, biasanya kalau buku teks kan tidak semuanya diterbitkan oleh University Press ya. Ada di antaranya juga yang diterbitkan mungkin oleh penerbit swasta. Silakan Bapak Ibu juga apabila memang pernah menulis dan memerlukan surat keterangannya dari penerbit, kalau ini memang mau tidak mau harus dari penerbit ya, silakan. Atau apabila di kampus ada surat keterangan atau surat tugas atau surat keputusan ya, yang menunjuk Ibu dan Bapak sebagai penulis buku ajar, maka silakan, itu juga bisa digunakan. Gitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, apabila memiliki satu karya buku, boleh nggak? Boleh. Buku ajarnya baru 1, Bu Epik, boleh? Boleh. Baru 2? Boleh. Ah, itu semuanya tadi ke metode uji kompetensi.
Lalu misalnya Ibu dan Bapak memiliki 3 karya bukunya dan nama Ibu dan Bapak tercantum di situ ya, harus tercantum di cover bukunya, harus tercantum di bukunya. Boleh sebagai penulis pertama, boleh sebagai penulis kedua, boleh sebagai penulis ketiga. Tidak harus selalu penulis tunggal ya. Tidak harus selalu penulis tunggal. Apabila ada 3 buku, silakan Ibu dan Bapak nanti akan mengikuti metodenya dengan metode portofolio. Begitu. Kurang lebih sama ya. Untuk metode uji kompetensi ataupun metode portofolionya sama ya. Hanya nanti soalnya yang berbeda-beda ya. Soalnya beda-beda. Lalu untuk penulis buku ilmiah populer. Nah, penulis buku ilmiah populer ini umumnya adalah penulis yang menghasilkan buku yang berasal dari hasil penelitiannya, namun didesain dengan bahasa yang simpel, sederhana, sehingga bisa dibaca oleh masyarakat umum atau masyarakat awam, ya. Biasanya dijual di toko-toko buku sehingga bisa diakses oleh banyak orang, gitu. Tapi tetap berasal dari hasil penelitian, gitu, ya. Apakah berbeda dengan monograf? Tentu berbeda, karena sajiannya pun juga berbeda. Antara monograf dengan buku ilmiah sajiannya juga berbeda, lalu fokus bagaimana cara menyajikannya pun juga berbeda, memiliki perbedaan. Nah, apabila Ibu dan Bapak pernah menulis buku ilmiah populer, ya, ataupun misalnya belum tapi sudah memiliki sertifikat pelatihannya nih, pernah mengikuti pelatihan, ya, di bidang penulisan buku ilmiah populer, boleh digunakan? Boleh, ya. Atau sudah pernah menulis dan ada pengalaman bekerjanya ya, baik dari University Press dalam bentuk SK, surat tugas atau surat keterangan, atau dari penerbit swasta di luar, dibuktikannya dengan surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan dari penerbit luar, atau sama juga Bapak Ibu, baru memiliki 1, baru memiliki 2, maka nanti ke metode uji kompetensi, sementara apabila memiliki 3 buku, nanti akan lari ke metode portofolio. Dan sama seperti tadi tidak harus penulis tunggal ya. Boleh penulis pertama, kedua, ketiga. Gitu. Itu Bapak Ibu untuk penulis ilmiah populer. Lalu penelaah. Nah, siapakah mereka ini penelaah karya tulis ilmiah? Ini lebih sering dikenal dengan sebutan reviewer atau penelaah substantif ya. Penelaah substantif atau isi. Lebih trennya mungkin reviewer ya, karena saya kira lebih trennya reviewer. Nah, apabila Ibu dan Bapak menjadi seorang reviewer atau seorang penelaah, bekerja sebagai reviewer atau penelaah, baik pada artikel ilmiah di penerbitan ilmiah atau juga di kementerian misalnya, biasanya Pusat Kurikulum dan Perbukuan sering mengundang Bapak dan Ibu dari perguruan tinggi untuk menjadi penelaah di buku-buku yang akan diterbitkan di Puskurbuk. Itulah mereka yang bekerjanya memang untuk bicara tentang substantif, substansi isi, konten isi. Apakah kontennya layak, kontennya asli, sesuai dengan keilmuannya. Ya, kemudian tidak ada plagiasi di dalamnya, bisa dipastikan keasliannya. Secara teori, secara definisi juga tidak ada yang salah. Nah, itulah penyunting substantif. Jadi memastikan kontennya terpenuhi dengan baik ya dari sisi standar keilmuan dan juga keasliannya. Begitu ya. Data-datanya juga diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya, valid. Nah, itu apabila Bapak dan Ibu berkecimpung di pekerjaan ini, ya, saya yakin banyak yang berkecimpung di sini sebagai reviewer. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti uji sertifikasinya, ya. Nah, lalu persyaratannya apa? Persyaratannya ini Bapak Ibu, ya. Hampir sama juga, hanya untuk ijazahnya minimum S1, ya. Boleh dari bidang ilmu manapun. Kemudian apabila memang memiliki sertifikat pelatihan, monggo silakan, ya. Dan pengalaman kerjanya tadi ya boleh surat keterangan, surat tugas, surat keputusan, surat pengangkatan sebagai mitra bestari, itu juga boleh, ya. Itu menunjukkan pengalaman Bapak Ibu loh sebagai seorang penelaah, ya. Selain surat keterangan, surat tugas, gitu. Ada juga setahu saya, ya Bapak Ibu ditugaskan sebagai seorang penelaah, tapi hanya korespondensi surat, ya, terutama dari internasional. Itu juga bisa digunakan. Atau Bapak Ibu memiliki sertifikat. Misalnya setelah bekerja sebagai seorang reviewer, lalu dikeluarkan sertifikat tuh.
oleh penerbitnya. Itu juga boleh digunakan Bapak Ibu ya. Yang penulis artikel juga ada deh kayaknya yang kemarin saya lihat ada yang menunjukkan saya punyanya begini Bu Epik, bukan surat keterangan, tapi sertifikat. Itu juga boleh. Ya, boleh. Maka jadi yang terpenting dokumen tersebut menyebutkan dan menuliskan Ibu dan Bapak sebagai seorang reviewer atau seorang penelaah. Maka itu sudah bisa menjadi syarat untuk mengikuti uji sertifikasi. Ya, karena dokumennya bentuknya macam-macam ya. Nah, minimalnya Bapak Ibu sudah pernah menelaah sekurang-kurangnya 5. Ya, minimalnya Bapak Ibu sudah pernah menelaah sekurang-kurangnya 5. Gitu. Jadi sama seperti tadi, jika kurang berarti nanti ke metode uji kompetensi, dan apabila lebih dari atau sama dengan 5, maka Bapak Ibu harus mengikutinya dengan akan mengikutinya dengan metode portofolio. Sama seperti tadi, gitu. Nah, itu baru kemudian untuk editor nih Bapak Ibu, ini editor memang untuk editor khusus untuk buku ya, buku ilmiah. Berarti Bapak dan Ibu yang bergabung di University Press, baik secara tetap maupun secara freelance. Ya, apa yang akan diuji kurang lebih ini yang akan diuji ya untuk editor buku ilmiah menggunakan perangkat lunak, menilai naskah. Jadi naskah ini dinilai apakah naskah ini layak untuk ditindaklanjuti, layak untuk diterbitkan dan dibutuhkan oleh para pembaca. Begitu penilaian seperti itu. Kemudian melakukan pengeditan pada aspek mekanis, ejaan, gala tipografi, kemudian tata kalimat, tata paragraf ya, kemudian juga imbuhan-imbuhan yang pokoknya terkait dengan tata bahasa. Nah, terkait dengan tata bahasa, itulah editor buku ilmiah, ya. Kemudian sama data dan fakta juga diperiksa, pastikan tahunnya adalah tahun terbaru, datanya adalah benar data terbaru, bukan data hasil modifikasi. Gitu. Yang terakhir adalah mengedit aspek legalitas dan kepatutan. Jadi tidak Bapak Ibu harus memastikan bahwa di buku tersebut tidak ditemukan ujaran-ujaran berbahaya, ujaran kebencian, hoax ya, berita bohong misalnya, atau yang sifatnya disintegrasi ya, akan menyebabkan disintegrasi dan intoleransi. Nah, itu yang diperiksa oleh editor buku ilmiah. Itu. Jadi jika Ibu dan Bapak sudah pernah menjadi editor pada satu buku, misalnya ada buku rekan kerja mungkin, dan kebetulan Ibu dan Bapak sebagai editornya, sudah bisa digunakan. Ya, sudah bisa digunakan sebagai alat ujinya. Persyaratannya kurang lebih masih sama Ibu dan Bapak ya. Masih sama. Untuk ijazahnya minimum S1. Ya, lalu harus pernah mengikuti atau sudah pernah mengikuti pelatihan di bidang penulisan buku ilmiah, di bidang editor buku ilmiah populer. Atau Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman ya melalui SK, ST, surat keputusan dan sebagainya, bahwa Ibu dan Bapak sebagai seorang editor buku ilmiah. Gitu, yang ditandatangani oleh pejabat penerbitan terkait. Lalu yang terakhir, apabila baru punya bukunya 1 atau baru punya bukunya 2, maka akan lari ke uji kompetensi. Apabila sekurang-kurangnya 3, Ibu dan Bapak akan direkomendasikan untuk mengikuti ujinya dengan portofolio. Nah, kurang lebih sama ya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhirnya adalah pengelola penerbitan ilmiah. Apa yang diujikan kepada mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang bertugas untuk mengelola penerbitan, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari mencari naskah, mengolah naskah, sampai kepada akhirnya naskah tersebut dipublikasikan. Itu tugasnya pengelola penerbitan, mulai dari nyari penulis, atau ngumpulin penulis, atau ngumpulin naskah ya, kemudian buat tim untuk menyeleksi naskah itu. Kalau sudah naskah itu sudah dinyatakan layak untuk diterbitkan dan bisa dijual, barulah masuk ke proses pengolahan naskah, yaitu editorial. Dan itu dia masih melakukan pengawasan. Buku ini ada di editor A, buku ini ada di editor B, dan sebagainya. Ia harus bisa memastikan semua editor bekerja dengan baik. Gitu. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah Bapak dan Ibu itu sampai mempublikasikan. Jadi pastikan buku-buku tersebut dipublikasikan. Ya, menyiapkan rekomendasi hasil penelaahan naskah ini adalah untuk memastikan bahwa naskah itu bisa untuk diterbitkan, gitu ya. Bisa untuk diterbitkan. Begitu. Persyaratannya apa? Baik. Nah, ini persyaratannya agak sedikit harsh. Untuk yang di pengelola penerbitan ilmiah ada sedikit harsh sedikit ya, Bapak Ibu.
Ya, ijazah memang minimum S1 juga, lalu pernah mengikuti pelatihan pada pengelola penerbitan ilmiah. Namun untuk pengelola penerbitan ilmiah itu metodenya hanya satu, portofolio saja, tidak ada uji kompetensi. Jadi wajib portofolio. Wajib portofolio. Persyaratannya adalah pertama, memiliki pengalaman. Nah, ini Bapak Ibu harus melampirkan surat tugas, surat pengangkatan, surat keputusan, surat keterangan kerja, atau sejenisnya yang menunjuk dan menuliskan di situ bahwa Ibu dan Bapak sebagai seorang pengelola penerbitan. In-chief editor ya, editor in-chief gitu ya. Nah, biasanya ada SK-nya tuh Bapak Ibu, ada editor in-chief, di dalamnya ada sekretaris, kemudian ada bendahara, kemudian ada tim editor, ada tim layouter gitu ya. Nah, editor in chief ini adalah kepala penerbitannya atau kepala penerbit jurnalnya, di mana dia akan melebarkan tangannya untuk mengawasi proses pekerjaan yang dilakukan di penerbitan oleh teman-teman editor. Gitu. Dan ini wajib portofolio kalau ini Bapak Ibu. Ya, minimalnya ada 3 surat keterangan Bapak Ibu mengelola penerbitan. Gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu ya, untuk perkenalan skemanya ya. Insyaallah sudah semua saya sampaikan. Jadi ada 6 skema. Silahkan Bapak dan Ibu kuatnya di mana. Mau pilih yang mana? Silahkan dipilih gitu ya. Bertanya, Bu. Gitu. Ya, boleh Bertanya. silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya lagi. Terkait dengan skema penulisan artikel ilmiah, Ibu. Saya melihat beberapa skema yang lain. Ada 6 skema tadi ya, Bu. Ya. Beberapa skema yang lain itu bisa kita gunakan untuk kita bekerja di tempat lain, profesinya selain dari profesi yang kita jalani. Misalnya sebagai editor, sebagai reviewer, atau sebagai apa. Tapi kalau penulisan artikel ilmiah ini apakah untuk apa gitu? Maksudnya selain untuk kita pribadi, apakah kita bisa menggunakan ini untuk bekerja di tempat lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan penulisan artikel ilmiah ini, apakah kita bisa memakai artikel yang terbit di Proceedings Seminar Internasional sebagai bahan portofolio penulisan artikel ilmiah? Kenapa saya bertanya demikian? Karena biasanya yang pertama tadi Bu, untuk apa gitu. Biasanya misalnya kalau kita punya sertifikat kompetensi reviewer, kita bisa pakai untuk menjadi reviewer di jurnal lain. Ya. Sertifikat editor gitu kan kita bisa pakai untuk menjadi editor di jurnal lain atau di buku gitu. Nah, yang artikel ilmiah ini untuk apa? Gitu. Terima kasih Bu. Baik. Sebetulnya secara teknis sama juga ya, ketika mungkin Bapak Ibu mengajukan naskah artikel pada salah satu penerbit jurnal, itu juga bisa dilampirkan. Bisa lebih memperkuat bahwa Ibu dan Bapak kemampuan sebagai seorang penulis artikelnya sudah terakui oleh negara. Gitu, itu juga bisa digunakan ya. Kedua, memperkuat memperkuat kompetensi Ibu dan Bapak ya, memperkuat kompetensi Ibu dan Bapak. Dan bisa saja misalnya katakanlah ya, Ibu dan Bapak dengan kemampuan penulis artikel ilmiah, Ibu dan Bapak bisa saja direkrut menjadi reviewernya atau direkrut untuk mencari penulis, mempercepat ya, karena penerbit itu seringkali ya, saya pribadi sekali untuk mempercepat proses penerbitan ya, proses publikasi, sementara saya ingin memperoleh naskah-naskah yang berkualitas gitu ya, supaya cepat itu tadi ya, karena kalau dengan grade yang mungkin masih memerlukan proses editorial yang cukup panjang, proses penerbitan pun juga akan molor. Nah, kadang saya mencari jalan pintas adalah dengan merekrut Bapak Ibu penulis yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Itu salah satunya itu, karena bisa dikatakan adalah Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, cara kerjanya beliau itu sudah 10 itu tadi gitu. Sudah 10 itu tadi gitu. Dan saya lebih percaya, bukan berarti yang tidak memiliki itu buruk ya, tidak, saya tidak mengatakan itu, tapi tingkat kepercayaan seseorang itu tentu akan berbeda apabila sudah diperkuat dengan sertifikat. Gitu. Nah, itu salah satunya Ibu ya. Mungkin kalau untuk melamar, oh saya sudah punya ini, mau nggak ditulis oleh saya? Mungkin tidak bisa langsung terfeedback seperti itu. Tapi ketika artikel kita dilengkapi atau di belakangnya misalnya dihadirkan dengan sertifikat, itu saya kira akan lebih mempercepat dan meningkatkan kepercayaan orang kepada kita, bahwa kita memang adalah seorang penulis artikel yang sudah terakui oleh negara. Kemampuannya sudah terakui oleh negara. Gitu. Ya, lebih kepada meningkatkan nilai kita, Bu. Lebih kepada meningkatkan nilai kita. Selain itu saya kira
Sisi lainnya adalah tentu juga bisa membantu untuk perolehan ini ya, meningkatkan indikator kinerja rektor. Tempo hari saya juga sebetulnya ini baru beberapa waktu ini yang mengetahui tentang hal ini gitu, bahwa setiap Bapak Ibu asesor, Bapak Ibu dosen itu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing gitu kan. Nah, itu bisa untuk menjadi rujukan ya, bantuan untuk melengkapi indikator kinerja rektornya, bahwa Bapak dan Ibu dosen ini memiliki kompetensi masing-masing sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Salah satunya apabila penulis artikel ilmiah, berarti Ibu dan Bapak bisa dibuktikan bahwa saya memiliki kompetensi di bidang itu. Itu. Kalau untuk penulis memang jujur aja Bu, lebih banyak untuk kompetensi ke diri ya, ke diri pribadi kita, kekuatan kepada kita gitu, kekuatan kepada kita. Kalau untuk kami sendiri di pengalaman saya sendiri penulisan buku teks gitu ya, ketika saya misalnya ada kebutuhan penulis dari kementerian, ada kebutuhan penulis atau konsultan penulis dari kementerian, itu saya gunakan Ibu. Saya gunakan itu jadi untuk melamar sebagai tenaga ahli atau konsultan di kementerian pada bidang penulisan. Dan itu alhamdulillah sejauh ini sangat bermanfaat gitu. Jadi bisa sekali Ibu, bisa sekali karena meskipun itu untuk memperkuat diri sendiri, tapi itu bisa dijadikan pembeda. Kita beda. Jadi kalau ada konsultan A sama B sama C gitu ya, karena kita punya kekuatan tambahan, ya mudah-mudahan kita lebih liriknya lebih lama gitu. Oh iya dia punya ini gitu. Saya berharap itu saja gitu ya. Untuk kepenulisan itu. Jadi memang lebih banyak untuk kebutuhan pribadi sih, terus terang ya kalau untuk itu gitu. Hanya memang saya rasakan luar biasa sih sejauh ini. Saya kebetulan menjadi konsultan di beberapa kementerian, di pusat kurikulum, di Bappenas, dan di PUPR yang sampai saat ini berjalan. Dan itu modalnya salah satunya sertifikat kompetensi. Satunya itu. Kemudian yang kedua tadi, ini ya, apa tadi Bu? Kok saya jadi lupa? Artikel proceeding seminar internasional Bu, Iya, yang boleh Ibu. Itu kan artikel. Ya. Iya, bedanya hanya dikumpulkan dalam proceeding. Bedanya itu, ya kan? Tapi kan tetap wujud sebelumnya adalah artikel. Kenapa kenapa diproceedingkan? Karena harus diseminarkan. Ya. Kan tidak semua artikel harus diseminarkan, hanya syarat itunya saja. Kalau proceeding syaratnya kalau mau diproceedingkan maka artikelnya harus diseminarkan terlebih dahulu. Tapi kan wujud asalnya artikel, Bunda. Iya. Boleh tentunya. Berarti kalau begitu mungkin kami semua bisa ikut yang ini, tapi dengan skema portofolio, skema 1, metodenya portofolio seperti karena umumnya sudah banyak yang menulis lebih dari 5 artikel. Tadi saya bilang udah suhu. Iya. Itu Bunda mah. Tinggal milih satu lagi nih Bu, tinggal milih satu lagi. Ini skema apa yang akan kami ada syaratnya nggak Bu? Misalnya begini, kami kan ke Jogja itu ada sekitar 14 orang. Ada syaratnya nggak? Misalnya minimal harus sekian nih skema A, minimal sekian skema B, atau misalnya boleh satu skema itu 3 orang, satu skemanya lagi mungkin 6 orang. Boleh apakah seperti itu? Tidak ada batasan. Mendaftar individu pun boleh. Tidak ada batasan Bunda, ya. Mendaftar individu pun boleh. Ya. Terima kasih Bu. Iya, banyak Bapak Ibu yang artinya tidak saya nyari temen lama gitu ya. Jadi saya mau daftar sendiri aja boleh mangga ya gitu. Kalau menunggu kolektif saya lama Bu Epik, saya boleh mendaftar sendiri. Tidak ada larangan Ibu. Ya, silahkan mangga. Jadi tidak berkaitan dengan jumlah. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan. Cukup? Nah, berikutnya ya boleh Ibu. Ya, ini mohon maaf sebelumnya, apakah saya kurang menyimak atau bagaimana tadi, kurang fokus Bu ya? Siap, Jadi penulis artikel ilmiah tadi kan ada salah satu syarat, ada surat tugas atau penunjukan. Nah, sementara selama ini, pertanyaan saya dulu, kalau sudah ada minimal 5 artikel, kita kan bisa jalur ujinya portofolio. Nah, pertanyaan saya,
Kalau udah 5 ini apakah butuh juga surat penunjukan atau surat tugas ini, Bu? Baik. Kalau butuh Ya, ini minimal dari siapa? baik. Pertama, tadi seluruh persyaratan itu atau. Jadi jika terpenuhi Oh, salah atau ya. salah satunya, maka yang lainnya bisa gugur. Jadi Oh, gitu. apabila Ibu dan Bapak sudah memiliki 5 artikel Iya, ilmiah, iya. surat keterangannya sudah tidak diperlukan lagi. Ya, Ibu kan terima namanya kasih. sudah tercantum di situ. Waduh, itu udah paling jos deh, ya. Mohon maaf, ada kalanya surat keterangan masih bisa dibuat ya, Bu. Iya kan? Tapi nama ibu dan bapak yang tercantum di situ, di artikelnya, itu bukan kebohongan. Itu bukti nyata. Gitu. Jadi kalau sudah ada artikelnya, artikelnya saja. Ya, surat keterangannya tidak diperlukan. Gitu. Ya Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Silakan dikunyah-kunyah dulu sebelum kita berangkat ke Jogja. Benar kata Bu Epi, nanti kita sampai di Jogja ada ketinggalan syarat, nggak mungkin terbang balik ke Padang, Bu ya. Karena Bu, saya pribadi ini sebagai koordinator kegiatan, kami akan berangkat 14. Berharap 14-nya ini kami bawa sertifikat pulang, Bu. Kalau enggak saya kena marah sama Pak Rektor nih, Bu. Baik, baik. Perlu Iya. diskusi yang lebih apa ya? Yang lebih jelas gitu, apa kira-kira persyaratan dan yang perlu dipersiapkan gitu. Sip, monggo silahkan. Lepas dari ini pun kita sudah ada grup ya, Bu. Jadi Iya, monggo benar. sampai pelaksanaan, Ibu dan Bapak ada kalanya memang perlu internalisasi terlebih dahulu, dan nanti mungkin dalam proses selanjutnya barulah suka kepikiran, oh tadi belum nanya ini gitu, mangga Iya, silahkan benar. ya. Saya juga sudah ada di grup. Terus mungkin Ibu tadi merunut sedikit dari paparan dari apa tadi yang Ibu sampaikan bahwa pulang harus bawa sertifikat kompetensi. Kalau sertifikat kompetensi, mohon maaf, kalau untuk sertifikat kompetensi memang tidak bisa langsung dibawa pulang. Kenapa? Tidak bisa Ibu. Karena pertama, hasil uji sertifikasi yang akan kita laksanakan di Jogja itu harus saya laporkan dulu ke BNSP. Oh, benar. Bahkan Tahapan Bu sebelum ya. bahkan Ya. sebelum ke BNSP harus saya bawa dulu ke LSP. Saya melaporkan kegiatan uji seperti ini dan ini hasilnya, silakan untuk ditetapkan. Ketika sudah ditetapkan oleh LSP, barulah saya bawa ke BNSP. Ketika BNSP sudah menyatakan seluruh prosedur dan seluruh dokumennya benar, barulah sertifikatnya keluar, Ibu. Kurang lebih mudah-mudahan bisa selesai 2 minggu maksimal 1 bulan. 2 minggu maksimal selesai ya. Nah, gitu. Namun nanti Ibu dan Bapak bisa ada dokumen yang bisa dicetak ya, dan itu ada di sistem Ibu dan Bapak nanti, itu sebagai alat bukti bahwa Ibu dan Bapak sudah mengikuti uji sertifikasi. Untuk sementara baik. dokumen materi uji itu yang akan kita gunakan sebagai bukti sambil menunggu sertifikatnya. Karena kami tidak boleh menyetok Ibu. Karena mungkin itu, karena kompetensi ini penting, BNSP sangat berhati-hati sekali. Beliau dari BNSP itu hanya mengeluarkan sertifikat kepada kami sejumlah yang kami ajukan. Kalau kami mengajukan 14 orang kompeten semua, hanya dikasih 14 lembar, Bu. Tidak boleh salah ngeprint pun. Termasuk ijazah Bu ya, enggak boleh salah. Iya, ngeprint pun tidak boleh salah. Masya Allah. Kami pernah dulu melakukan kesalahan dan kami dipanggil harus menandatangani surat pernyataan. Ini duit negara, nggak boleh salah. Dan kompetensi itu nggak boleh dimain-mainkan. Masya Allah. Jadi mohon maaf mungkin tidak bisa langsung dibawa pulang ya. Karena kami tidak Satu lagi Bu stok. Evi. Boleh, silakan Ibu. Nampaknya untuk penjelasan ke-6 skema tadi, kami sudah mulai nampak jalan terangnya ini. Nah, untuk skema yang kami pilih, apakah nanti bisa melalui grup aja kami sampaikan ya? Boleh. Kayaknya perlu dikunyah-kunyah dulu, dicari-cari dulu arsip-arsipnya. Mangga, silahkan. Boleh sekali. Siap. Oke. Siap, boleh. Nah, Bapak Ibu sedikit lagi barangkali ya, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 10 menit. Saya ingin menunjukkan dulu bagaimana Bapak Ibu nanti mengupload seluruh persyaratan tersebut ke dalam sistem uji. Ya, ke dalam sistem uji. Oke. Baik.
Baik, Bapak dan Ibu, saya izin saya letakkan di grup aja ya supaya tidak hilang materi grupnya ya. Oke. Nah, ini untuk pranalanya Ibu Bapak. Oke, nanti Bapak Ibu mendaftarnya ke sini. Nah, namun apabila sekarang belum siap perlengkapannya, tidak perlu dicoba dulu ya, nanti dicoba aja setelah Bapak Ibu mempersiapkan persyaratannya. Karena nanti yang Bapak Ibu akan bentrok ya, akan masuk ke dalam sistem apabila nanti pendaftarannya tidak selesai. Nah, untuk melanjutkannya, Bapak Ibu harus memperoleh user ID dan password dulu dari kami, baru bisa melanjutkan pendaftarannya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu untuk kegiatan uji sertifikasi ini, saya mohon sekali Bapak Ibu menyiapkan laptop ya, menyiapkan laptop untuk karena nanti insya Allah kita mungkin di hotel ya Ibu dan Bapak, jadi insya Allah untuk WiFi tidak ada masalah, saya kira laptop saja. Dan apa namanya untuk mengakses sistem ini, Bapak Ibu boleh menggunakan Mozilla, boleh menggunakan Safari, atau boleh juga menggunakan Chrome. Ya, insya Allah tidak berat. Nah, untuk seluruh file Bapak Ibu tolong dibuat dalam bentuk PDF. Seluruh file dibuat dalam bentuk PDF tidak lebih dari 2 MB. Tidak lebih dari 2 MB. Nah, jadi karena insya Allah Bapak Ibu untuk artikel semuanya sudah dalam bentuk ini ya, dalam bentuk file semua. Jadi Bapak Ibu tinggal PDF-kan saja. Apabila lebih dari 2 MB, mungkin dipotong saja Bapak Ibu ya. Jadi misalnya artikelnya ada 15 halaman. 15 halaman itu ternyata di PDF kan mencapai lebih dari 2 MB. Nah, Bapak Ibu potong saja, tidak perlu seluruh artikel yang masuk ke dalam sistem uji. Tapi artikel utuhnya tolong dibawa. Tetap dibawa artikel utuhnya, filenya ya. Tidak, kalau sudah bentuk file Bapak Ibu tidak perlu dadakan mencetak ya. Jadi daripada nggak usah bawa-bawa hasil cetak yang sudah bentuk digital. Kecuali Bapak Ibu memang artikelnya tercetak, tidak ada filenya. Nah, kalau tidak ada filenya, silahkan bawa hasil cetaknya. Tapi apabila ada filenya, nggak usah bawa hasil cetaknya ya. Nggak usah, jadi bawa filenya saja. Itu ya. Kemudian persyaratan lain hal yang harus disiapkan adalah foto. Pas foto berlatar merah. File juga sama ya, file juga sama dalam bentuk PDF juga. Sama tidak lebih dari 2 MB. Yang kedua file KTP. File KTP juga sama, tidak lebih dari 2 MB. Lalu CV atau biodata Ibu dan Bapak dalam PDF juga. Silahkan untuk CV ini minimalnya adalah meliputi keterangan pribadi Ibu dan Bapak ya, biodata pribadi seperti biasa. Kemudian ada penjelasan tentang pendidikan ya, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kemudian riwayat Ibu dan Bapak di bidang penulisan dan penyuntingan. Ya, baik sebagai tadi penulis artikel atau editor ya gitu. Monggo silakan hadirkan di CV-nya. Jadi silakan diupdate dulu CV-nya. Jadi yang terbaru barangkali ada informasi kegiatan Ibu dan Bapak yang belum masuk ya. Kemudian selain CV ada ijazah. Ya, ijazah ini ijazah terakhir saja ya. Ijazah terakhir Ibu dan Bapak. PDF juga sama. Ya, dalam bentuk PDF juga sama. Nah, lalu berikutnya ada surat keterangan bekerja tadi. Surat keterangan bekerja ini boleh diisi dengan surat tugas, boleh diisi dengan SK, boleh diisi dengan surat tugas ya tadi, atau surat keterangan mitra bestari boleh gitu ya apabila Bapak Ibu nanti di penelahan artikel ya. Lalu berikutnya adalah sertifikat pelatihan. Itu pun jika Bapak dan Ibu memiliki sertifikat pelatihannya gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah tadi itu ya. Apa namanya? Karyanya ya, karya artikelnya atau karya hasil artikel yang ditulis oleh Ibu dan Bapak, atau artikel yang ditelaah atau direview oleh Ibu dan Bapak, atau buku-buku juga yang lainnya. Itu harus disiapkan dan semuanya dalam bentuk file, tolong disiapkan dalam bentuk PDF dan maksimal sekali 2 MB. Nah, baik. Nah, untuk mendaftar Ibu dan Bapak, Bapak Ibu tidak memerlukan login terlebih dahulu ya. Login, user ID dan password akan dikirimkan kepada email Ibu dan Bapak. Ya, ke alamat email Ibu dan Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu silakan secara berkala untuk mengecek alamat emailnya ya.
Untuk mengecek alamat emailnya, Ibu dan Bapak untuk menerima password dan user ID. Ya, untuk menerima password dan user ID. Gitu. Ya. Baik, nah untuk pertama mendaftar, Bapak Ibu diklik ini. Uji sertifikasi. Yang ada tanda panahnya. Ya, ada tanda panahnya kita klik. Nanti akan muncul pilihan skemanya. Jadi betul sekali Bu Apnita, nanti silahkan dimatangkan ya skema Ibu dan Bapak akan ikut uji pada skema apa ya. Nih ya. Oke, saya akan di penulis artikel aja ya. Saya akan di penulis artikel lalu klik daftar skema ya. Lalu klik daftar skema. Oke. Nah, yang pertama akan muncul adalah APL 01. Ini permohonan mengikuti uji sertifikasi. Nah, ini silahkan diisi oleh Ibu dan Bapak sesuai data-data yang dimiliki. Nah, apa namanya? Ya, NIK-nya juga silahkan diisikan ya, sesuai dengan yang tertera di KTP Ibu dan Bapak ya. Dan ini sudah kami kunci 16 digit. Lalu skema sertifikasinya tolong dilihat apakah sudah sesuai dengan pilihan tadi di awal ya. Pilihan tadi di awal. Lalu tempat lahirnya silakan disesuaikan. Tanggal lahirnya juga silakan disesuaikan. Nah, ini bisa diketik Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kewarganegaraan insya Allah ya Bapak Ibu masih NKRI harga mati ya. Masih NKRI. Baik, sebentar Mbak Rina tadi. Baik. Nah, ini untuk karena Bapak Ibu peserta umum ya, kita klik umum saja ya. Lalu alamat ini adalah alamat tinggal Ibu dan Bapak. Silakan diisi sesuai dengan KTP ya. Saya di sini akan mengisi dengan singkat saja. Bapak Ibu nanti mohon untuk mengisinya dengan lengkap. Provinsinya bisa diketik Bapak Ibu untuk mempercepat pencarian. Oke. Lalu email. Nah, mohon cantumkan email yang aktif ya. Pendidikan terakhir dari Ibu dan Bapak. Oke. Nah, silakan untuk pekerjaan Bapak Ibu bekerja sebagai apa ya? Disesuaikan saja. Nah, ini nama sekolah perguruan tinggi ini adalah sekolah Bapak dan Ibu yang pendidikan terakhir ini di mana ya? Lalu alamatnya di mana? Nah, ini nomor telepon perusahaan atau lembaga ini tempat Ibu dan Bapak bekerja, boleh diisi, boleh tidak ya? Emailnya juga untuk perusahaan boleh diisi, boleh tidak. Lalu sumber anggaran, insya Allah mungkin Bapak Ibu dari kampus ya. Jadi kita menggunakan anggaran APBN. Kecuali Bapak dan Ibu menggunakan biaya mandiri, maka silakan klik biaya mandiri. Ya. APBN, katakanlah demikian. Lalu pemberi anggarannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Tujuan asesmen, ya, tujuan untuk mengikuti uji sertifikasi ini adalah karena Bapak Ibu baru pertama kali mengikuti uji, maka diklik yang sertifikasi. Sertifikasi ulang ini untuk nanti 3 tahun ke depan Ibu dan Bapak akan memperpanjang sertifikat. Ya, baik. Tempat ujinya adalah LSP. LSP penerbitan ya Ibu. Tempat ujinya adalah LSP penerbitan. Bentar.
Halo Pak Hayat. Ya, Bu Ibu. Bapak punya alamat email yang nggak dipakai nggak? Hayat. Punya saya udah dipakai, Pak. Oke, Hayat Udah pernah daftar ke sini belum? Belum kan? belum. Ya. Hayat@unisma.ac.id. Rina. Rina. Jadwalnya udah dibuat belum? Oh, belum ya. Oh, ditunggu soalnya saya sudah mulai simulasi. Lupa saya. Ya, ditunggu ya. Ya, oke. Kabari kalau sudah ya. Baik. Udah. Oke, sebentar. Bukan, saya simulasi pendaftaran, Rina. Oke, baik sebentar. Saya coba dulu. Ya, sudah benar. Oke, terima kasih. Ya. Baik, Ibu dan Bapak ini sudah keluar jadwalnya ya. Tadi saya lupa menyiapkan jadwal. Bapak Ibu nanti klik LSP penerbitan, lalu nanti akan muncul, ya dipilih saja nih LSP-nya banyak ya, Bapak Ibu nanti pilih LSP penerbitan. Kemudian untuk jadwal ujinya, hanya akan muncul di LSP itu. Jadi tidak akan muncul jadwal yang sebanyak-banyaknya, tidak hanya muncul jadwal yang ada di LSP ini saja. Jadi ini sudah kami buatkan ya untuk di tanggal 19 ya, cuma 19 Agustus 2022 LSP penerbitan reguler. Gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja dipilih jadwalnya. Nah, jika ini sudah terisi semua ya, terutama yang berbintang tidak boleh ada yang terlewat. Ya. Tidak boleh ada yang terlewat, Bapak Ibu, terutama yang berbintang, ini harus diisi semuanya. Ya, kalau misalnya nanti ada yang terlewat, pasti tidak bisa lanjut. Ya, nah jika sudah, kita klik selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Nah, nanti akan masuk ke sini, Bapak Ibu. Ya, akan masuk ke unit kompetensi yang tadi kita kenalan di depan. Ya, yang sebelumnya kita kenalan di depan. Nah, disinilah Bapak Ibu mengupload data-data yang tadi. Ya, pertama dari pas foto. Ini juga sama, tidak lebih dari 2 MB. Mohon izin, saya mungkin agak sedikit acak saja ya untuk isiannya, supaya agak cepat dan tidak terlalu lama loadingnya, karena saya lupa apakah saya memiliki data yang 2 MB atau tidak ya. Ini saya akan pakai ini aja yang kurang dari 1 MB ya. Tapi Bapak Ibu nanti mohon diisi dengan dokumen yang sesuai ya. Oke, ini diisi semua Bapak Ibu. Ya. Pertama ada pas foto, yang kedua ada KTP, yang ketiga adalah CV atau riwayat hidup, dan keempatnya dari ijazah. Ya. Nah, lalu surat keterangan kerja yang tadi ya, jika ada, Bapak Ibu silakan lampirkan di sini ya. Sebagai tadi itu, apabila sebagai penulis ya boleh SK, boleh surat tugas. Nah, di sini masukin ya, di surat keterangan kerja. Ya. Jika tidak ada, tidak perlu. Ya, jika tidak ada, tidak perlu. Kemudian sertifikat pelatihan, jika ada masukkan. Jika tidak ada, tidak perlu. Ya. Nah, lalu untuk portofolio juga sama ya. Ini dokumen portofolionya silakan diberi nama Bapak Ibu ya, Porto 1 atau artikel 1 boleh, bebas ya, bebas namanya. Nah, kita juga ini dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu, tidak lebih dari 2 MB. Gitu. Nah, sekarang gini, misalnya nih Bapak Ibu sedang mengisi ini, namun ada dokumen yang terlupa. Aduh, di mana tadi naruhnya ya? Harus mencari dulu. Bapak Ibu jangan klik selanjutnya. Klik buat akun. Ya, klik buat akun. Ini otomatis akan terkirim ke email Ibu dan Bapak password dan user ID-nya. User ID dan password-nya akan otomatis terkirim ke email Ibu dan Bapak. Yang tadi Bapak Ibu cantumkan di depan. Makanya pastikan emailnya aktif, ya.
Gitu. Ya, klik buat akun. Nah, namun apabila Bapak Ibu apa tuh namanya? Yakin lengkap, tidak perlu buat akun. Tidak perlu buat akun. Jadi buat akun ini adalah apabila ibu dan bapak dalam kondisi darurat. Kondisi darurat, ada dokumen yang terlupakan, gitu kan? Ada dokumen yang terlupakan, belum sempat terupload. Karena gimana? Karena gini, jika ibu dan bapak baru mengupload 4 artikel misalnya, namun ibu dan bapak mau ikut dengan metode portofolio tadi, ya. Nah, itu kalau sudah divalidasi, sudah diverifikasi oleh kami, tidak bisa diubah, Ibu. Harus izin ke admin pusat untuk bisa mengubah data itu. Nah, oleh karena itu, apabila memang belum lengkap, belum siap, jangan klik selanjutnya. Klik buat akun, lengkapi dulu semuanya sampai seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk persyaratan sudah dimasukkan semuanya. Begitu, ya. Jadi, silakan jika memerlukan jalur darurat, silakan klik buat akun, ya. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu klik selanjutnya, ya. Saya akan klik selanjutnya saja, karena ini hanya simulasi, ya. Klik selanjutnya. Nah, berikutnya adalah ada APL 02, Ibu Bapak. Nah, ini pada APL 02, ya. Bapak Ibu, ini adalah penilaian pribadi kepada Ibu dan Bapak sendiri. Apakah saya sudah memiliki kompetensi yang baik di sini? Dan untuk mengikuti uji sertifikasi, Ibu dan Bapak harus sudah meyakini bahwa saya kompeten. Saya hanya tinggal diuji oleh orang lain yang namanya asesor untuk memastikan kompetensi saya ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu wajib mengklik K semua. Tidak boleh ada satupun yang BK. Ya, tidak boleh ada satupun yang BK. Jadi harus K semuanya. Jadi Bapak Ibu saya paksa sudah saya siapkan kotak di atasnya. Bapak Ibu klik saja di sini di bawah kompeten, ya. Sudah otomatis akan terklik sampai bawah, ya. Sudah otomatis. Sebetulnya ini boleh dipilih salah satu, namun kalau saya pribadi ini tinggal diklik saja, dicek saja apakah dokumen yang tadi Bapak Ibu upload di depan, ya. Upload di depan sudah ada semuanya atau belum. Jika sudah ada berarti sudah tidak perlu diapa-apakan lagi, ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah langkah terakhir. Ini adalah langkah terakhir. Jadi apabila Bapak Ibu sudah memeriksa dan memastikan bahwa seluruh dokumen itu sudah lengkap semuanya, Bapak Ibu bisa klik selesai. Ya, klik selesai. Oke. Sebentar, internetnya masih loading. Kita tunggu. Nuing. Memang internetnya di rumah sedang agak kurang bagus wifi-nya. Baik, kita tunggu, masih diminta untuk menunggu. Oke. Nah, apabila sudah muncul warna hijau di sini Bapak Ibu, sukses, registrasi berhasil, silahkan cek email. Ini sudah berhasil Bapak Ibu mendaftar. Nah, Bapak Ibu silahkan untuk mengeceknya ke email. Pak Hayat, mohon izin, bisakah dicek emailnya, Pak? Ya, Bu. User ID-nya berapa, Pak? Nah, Ya. apabila Bapak Ibu sudah menerima emailnya, ya user ID-nya sudah masuk. Nah, Bapak Ibu silakan ke sini, klik masuk. Oke. 198. Bapak, jika tidak ada di inbox, mungkin bisa jadi ada di spam atau di promotion. Kadang-kadang suka nyasar ke sana. Udah nggak Bapak? Ada, Bu. Ada apa Ada. user user Email hayat@indosmart.co.id ini. yang tadi ya? Hayat@indosmaya. Passwordnya Oke. passwordnya 198 19 8 198
00133. Baik. Nah, Bapak Ibu pertama akan muncul tampilan seperti ini ya ketika Bapak Ibu sudah berhasil untuk login. Gitu ya. Nah, selesai pendaftaran sudah pasti otomatis langsung terkirim ya untuk user ID-nya. Nah, di sini Bapak Ibu masih 0 ya, masih 0. Kenapa? Karena Ibu dan Bapak baru akan mengikuti uji sertifikasi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan kompeten, di sini akan ada sertifikat aktif sejumlah 1. Apabila hanya 1 skema. Apabila 2 skema nanti akan terisi 2, 3, dan seterusnya. Apabila sudah lewat dari 3 tahun juga akan muncul di sini yang kadaluarsanya ya. Yang kadaluarsanya. Nah, berikutnya ini adalah halaman dashboard. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu ini ya, klik sertifikasi. Klik sertifikasi. Oke. Nah, Bapak Ibu ingin melihat status pendaftaran Ibu dan Bapak dalam proses apa di sini? Ya, ini statusnya akan berubah-ubah. Pendaftaran sedang dikonfirmasi. Nanti berikutnya lagi pendaftaran sedang apa. Lalu berikutnya lagi asesmen sudah disetujui. Berikutnya lagi asesmen sedang berlangsung. Ibu Bapak tinggal pantau di sini. Jika tadi ada persyaratan yang belum lengkap, ya ada persyaratan yang belum lengkap, misalnya di sini, maaf, dibilang bahwa persyaratan diperbaiki, ada yang perlu diperbaiki. Persyarat Ibu dan Bapak ada persyaratan yang harus diperbaiki. Silakan klik ini ya. Klik yang tombol pensil ini. Ya. Nah, nanti akan masuk lagi ke APL 01, Ibu Bapak tinggal klik selanjutnya lagi, ya. Lalu silakan untuk mengupload dokumen yang kurangnya. Ya, misalnya saya mau nambahkan ini, ya. Nah, begitu, ya. Silakan untuk ditambahkan, ya. Lalu klik selanjutnya. Seperti itu terus, lalu klik lagi selesai. Begitu. Itu apabila Bapak Ibu tadi dokumennya ada yang kurang ya. Nah, ini silakan ya Bapak Ibu ya, nih klik lagi sertifikasi, kembali lagi ke sini. Gitu. Ya, belum direkomendasi. Ini artinya Ibu dan Bapak belum dinilai karena memang ujinya kan belum. Ujinya belum. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini apabila sudah direkomendasi oleh asesor akan berubah di sini. Insya Allah berubahnya menjadi kompeten. Nah, begitu ya. Insya Allah berubahnya menjadi kompeten ya, begitu. Nah, sekarang misalnya Ibu dan Bapak akan mengikuti skema kedua. Tadi kan skema penulisan artikel ya. Nah, sekarang misalnya Ibu dan Bapak akan mengikuti 2 nih. Satu lagi adalah skema penelaah misalnya ya. Katakanlah skema penelaah. Nah, Bapak Ibu tinggal ke sini ya. Jadi loginnya hanya cukup 1 saja. Ini Bapak Ibu yang sudut kanan berwarna biru. Daftar sertifikasi. Nah, kita klik ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini lagi, sama seperti tadi Bapak Ibu APL 01 ya. Namun skemanya ini tolong diisi sesuai dengan skema berikutnya yang akan Ibu Bapak ikuti ujinya ya. Oke, misalnya adalah skema penelaah. Yang lain-lainnya sama ya. Yang lain-lain bahkan sudah terisi secara otomatis dengan data Ibu dan Bapak sebelumnya. Gitu. Ya. Tinggal dicek saja mana yang bolong. Oh, ini bolong gitu ya. Kenapa? Karena kan siapa tahu itu sertifikasi ulang. Tempat ujinya di mana? Oh iya, masih di ini juga di LSP penerbitan gitu kan. Dan jadwalnya juga masih sama misalnya ya. Tinggal seperti itu dan prosesnya sama yang berlanjut seperti tadi. Demikian. Ada pertanyaan nih Bapak? Pas, Bu. Pas ya, alhamdulillah. Tidak mudah, tidak sulit ya, insya Allah ya. Tidak menyulitkan insya Allah. Dan Bapak Ibu cukup membawa laptop saja ya. Jadi dokumen-dokumen tadi sudah dalam bentuk file. Hanya tetap perlu dipersiapkan supaya nanti ketika Ibu Bapak di Jogja sudah tidak perlu bongkar-bongkar lagi. Semuanya sudah tersedia dan tersimpan di laptop Ibu dan Bapak. Saya kira itu. Cukup, tidak ada pertanyaan? Ya, untuk sementara cukup rasanya Bu Epi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Demikian dulu barangkali dari saya. Kita terhubung di grup, mangga silahkan Bapak Ibu jika ada kesulitan nanti dalam proses mendaftar, insya Allah
saya dengan bersegera bersegera bisa membalas chat Ibu dan Bapak ya. Saya kira itu mungkin Kak Hayat. Biba itu kan Ya, Halo Bu Pak Evi. Hayat. Ya, Bu Evi. Baik. Ya. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita segera bertemu di tanggal 18 dan 19 Agustus ya. Minggu depan insya Allah kita bertemu dan bertatap langsung. Saya bisa memeluk Bunda satu persatu. Kecuali Terima saya nggak bisa kasih meluk, banyak. Bapak Ibu. Ya? Kecuali saya. Iya jangan Bapak. Kecuali Bapak ini ya. Baik Bapak, sisanya barangkali terima kasih. Salam sehat, jaga selalu kesehatannya. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi atas BIMTEK-nya. Mungkin Bapak Ibu nanti jika ada yang masih belum jelas, insya Allah hasil BIMTEK ini saya rekam dan akan saya bagikan ke Bapak Ibu untuk link rekamannya untuk Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau daftar, tahapan-tahapannya nanti akan bisa lebih mudah. Bapak Ibu bisa tonton lagi rekaman videonya sehingga memudahkan Bapak Ibu ketika dalam pendaftaran. Untuk pendaftaran mungkin sudah bisa dimulai Bu Evi ya untuk melengkapi dokumen-dokumen tadi. Silakan Bapak Ibu bisa cicil, siapkan dulu untuk dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu upload di sistem. Mungkin untuk mendaftar bisa mulai Senin Pak, karena jadwal tadi baru saya siapkan satu. Baik, baik. Atau untuk, mungkin bisa diputuskan dulu skema apa supaya saya bisa menyiapkan jadwalnya. Oke, nanti mungkin Bu Afnita bisa di grup gitu Bu, kira-kira kalau bisa skemanya 1, 2, atau maksimal 3 skema ya, untuk dipilih untuk memastikan dalam proses ujinya, sehingga kesiapan dan Bapak Ibu mampunya di mana bisa lebih dimaksimalkan, sehingga kompetensi nanti bisa Bapak Ibu pulang bawa ke Padang. Kira-kira itu dari saya sebagai pengantar. Bapak Ibu semua, semoga kita semua sehat, tetap semangat. Kita ketemu tanggal 17, 18, dan 19. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta kesuksesan dalam proses pelatihan dan uji sertifikasi. Ibu Evi, Amin, amin Bu. Amin. untuk TUK-nya apa TUK Unisma atau LSP Pendidikan nanti bisa didiskusikan Bu. Oh, monggo silakan. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu, izin. terima kasih Bu Evi, Bapak Hayat. Sampai ketemu nanti. Ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.